Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma فصلي وسلم وبارك وكرم وعزم وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، صائمين صائمات rahimakumullah. Kita bersyukur, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tema sentral yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sekitar nuzulul Quran. Alhamdulillah, kita hari ini memasuki 19 Ramadan 1441 Hijriah. 2 malam yang lalu, tepatnya malam 17 Ramadan, kita bangsa Indonesia kerap kali memperingati malam nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin, tapi kalau kita membaca surat Al-Qadar, khususnya di ayat awal ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sama maklum, berdasarkan kajian-kajian hadis, bahwa malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir dari Ramadan. Rasul pun menyuruh kita untuk mendapatkan malam tersebut, malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan. Taharau, kata Rasul, Lailatul Qadar fil asyril awakhir. Cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, beliau menganjurkan kita untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Layalil autar, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ma'asyiral muslimin, sepertinya ada sedikit kontradiksi antara peringatan nuzulul Quran yang sering kita lakukan di tanah air setiap malam 17. Padahal di ayat Al-Qadar, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar, dan berdasarkan kajian hadis, malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir dari Ramadan. Lalu mana yang benar? Ma'asyiral muslimin, semuanya benar. Dalam kajian ulumul Quran, kita akan mendapatkan bahwa Al-Quran lahu salasu tanazzula. Ada 3 proses turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Firman Allah yang menguatkannya adalah bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Kapan dan bagaimana tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz? Hikmahnya diantaranya kita harus mempercayai adanya Lauhul Mahfuz. Di sanalah catatan kita anak manusia disimpan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kapan kita menikah, bagaimana nasib peruntungan kita di dunia, dan bagaimana nasib peruntungan kita nanti di akhirat. Semua catatan itu ada dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika Allah turunkan Al-Quran, kalau menurut para ulama jumlatan wahidatan, sekaligus dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir, dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disimpan di Lauhul Mahfuz, yang hikmahnya kita harus mempercayai adanya Lauhul Mahfuz, yang di sana itu disimpan oleh Allah catatan baik buruknya kita anak manusia. Proses yang kedua, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila Baitul Izzah sama'id dunya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Nah, menurut para ulama bahwa proses turunnya Al-Quran yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini diyakini oleh para ulama, terutama penggiat ulumul Quran. Proses ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan. Malam penuh keberkahan tersebut adalah malam Lailatul Qadar, yang adanya di 10 hari terakhir dari Ramadan, lebih spesifik lagi di malam-malam yang ganjil. Masyiral muslimin, di proses ini lagi-lagi Allah turunkan Al-Quran sekaligus dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir, dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Lalu apa hikmahnya? Di antara hikmahnya bahwa Al-Quran sebelum diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk bumi, Allah lebih dulu perkenalkan Al-Quran kepada penduduk langit. Jadi Al-Quran itu mulia bukan cuma buat penduduk bumi, tapi Al-Quran juga mulia dan dikenal oleh penduduk langit. Barulah yang terakhir, tahapan yang ketiga, proses diturunkannya Al-Quran, yaitu dari Baitul Izzah sama dunia ala qalbi Muhammadin biwasitati Jibril. Diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah sama dunia ke dalam diri, jiwa, dan hati Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril ketika beliau beribadah, yata'abbad, yatahannas fi ghari Hira. Dengan surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Inna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Masyiral muslimin, di proses yang ketiga ini Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidatan sekaligus, tapi diturunkannya tadrijian, secara bertahap, hasbal waqa'i, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Inilah proses diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak ada kontradiksi antara kita memperingati malam nuzul Quran di 17 Ramadan. Nah, menurut sebahagian ulama, ayat yang pertama, Iqra Al-Alaq, diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diyakini oleh ulama khususnya di Indonesia bahwa ayat ini turun tepatnya di malam 17 Ramadan. Karenanya setiap 17 Ramadan
Al-Quran. Kita peringati diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Lalu apa sih tugas dan kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran? Di dalam Al-Wafi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dikatakan bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biqiraati wa bihifdhi. Al-Quran untuk kita baca, dan jika memungkinkan Al-Quran kita hafal. Masyiral muslimin, ayo saya sekali lagi mengajak, dengan kita masih berada di bulan Ramadan, baca terus Al-Quran, hafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau sudah datang bulan Ramadan, ya'tihi Jibril yudarisuhul Quran. Rasul kalau sudah datang bulan Ramadan, didatangi oleh malaikat Jibril, lalu bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan itu ditiru dulu oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Sayyidina Usman, setiap malam setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi sepanjang Ramadan Sayyidina Usman menghatamkan Al-Quran di malam hari, di qiyamul lailnya sebanyak 30 kali hatam. Masyiral muslimin, begitu juga dengan ulama madzhab. Subhanallah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dihatamkan Al-Quran di Ramadan berapa kali? 60 kali hatam. Jadi sehari semalam Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hanifah mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali hatam. Jadi kalau malam atau hari ke-19 hari ini, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hanifah setidaknya sudah 36 kali hatam. Aina nahnu min Al-Quran? Kira-kira kita sudah berapa kali hatam Al-Quran di Ramadan 41 Hijriah? Jangan-jangan belum pernah sekalipun kita hatam. Atau jangan-jangan kita baru mulai membaca Al-Quran. Atau jangan-jangan Al-Quran kita biarkan teronggok di sudut-sudut rumah kita, di sudut-sudut masjid, tanpa pernah kita sentuh. Masyiral muslimin, ini kesempatan emas. Ayo baca Al-Quran. Baca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Lalu kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah bitartilihi wa tahsini as-saut biqiraati. Usahakan baca Al-Quran dengan tartil. Perindah suara kita dalam membaca Al-Quran. Ma'amura'ati at-tajwid, dengan memperhatikan tajwidnya, dengan memperhatikan mudud panjang pendeknya, dengan memperhatikan makharijul huruf. Karena suara yang indah itu awqa fin nafas, lebih berkesan di dalam hati kita. Rasul dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari bersabda, laisa minna man lam yatakhadda bil Quran. Masyiral muslimin, yang ketiga kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah at-tadabbur fi ma'ani Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kalian tidak mentadaburi makna kandungan Al-Quran? Kalau kita tidak mentadaburi, kita dicap sebagai orang yang hatinya tertutup. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, perindah suara kita dalam membaca Al-Quran. Belum cukup, tadaburi Al-Quran. Dulu banyak sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran itu menangis. Abdullah ibnu Umar itu kalau sudah membaca surat Al-Mutaffifin nangis. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mawqufuna liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalau sudah sampai ayat ini, sahabat Abdullah ibnu Umar berhenti, dia tadabbur, dia menangis, bahkan sering
dia jatuh pingsan. Yang dia bayangkan nanti di hari kiamat, yauma yaqumun nas, semua manusia berdiri berjajar satu demi satu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika dulu di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang keempat adalah ta'limuhu lil ajyal al-muslimah. Ajarkan Al-Quran buat generasi setelah kita. Tidak cukup buat kita saja Al-Quran. Kita baik baca Al-Quran, tapi hanya untuk kita. Kita tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Kita bukan yang terbaik. Orang yang terbaik kata Rasul khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran, lalu kalau dia sudah bisa, diajarkan Al-Quran. Ayo, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Kalau kita sudah mampu membacanya dengan baik, ajarkan orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah al-amalu bil Quran. Al-Quran bukan untuk dibaca semata, bukan untuk diperindah bacaan kita, bukan untuk ditadaburi semata, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai Al-Quran teraplikasikan dalam kehidupan. Maka ketika ada sahabat bertanya kepada istri Rasulullah Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, afala taqra al-Quran, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Sahabat yang bertanya mengatakan kepada Aisyah, bala, ya kami membaca Al-Quran. Maka Aisyah pun mengatakan, kana khuluqul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran, perintah sholat, perintah zakat, perintah infak, semuanya menjadi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara sabar, Rasul orang yang paling sabar. Bicara dermawan, Rasul orang yang paling dermawan. Ma'asyiral muslimin. Jadi Al-Quran teraplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan. Meminjam istilah Quraisy Syihab, membumikan Al-Quran. Al-Quran bukan cuma dibaca, Al-Quran bukan cuma ditadaburi, Al-Quran bukan cuma diperindah bacaannya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah Al-Quran, nilai-nilainya teraplikasikan dalam kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali pernah berujar, rubatalin lil Quran wal Quran yal'an. Berapa banyak, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran justru melaknat pembaca. Masyiral muslimin, sa'imin, sa'imat, rahimakumullah. Al-Quran kitab yang begitu istimewa, mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Al-Quran itu tidak tertandingi oleh mukjizat yang lain. Keotentikan Al-Quran, otentisitas Al-Quran tetap terpelihara sepanjang masa. Karena di sana ada campur Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran. Kamilah, kata Allah, yang akan memelihara. Salah satunya adalah dia permudah buat orang-orang untuk menghafal Al-Quran. Walaqad yassarnahu lidzikr. Kami mudahkan Al-Quran buat orang yang mau mengingat, yang mau menghafal. Maka jika ada orang mencoba sedikit saja merubah Al-Quran, maka dalam waktu atau dalam tempo yang relatif singkat, orang tersebut pasti diketahui ulahnya. Dulu ada orang yang mencoba merubah bacaan Al-Quran. Ketika Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Seharusnya yang dibaca innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya orang-orang yang alim, yang berilmu lah, yang khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Allahnya ini menjadi maf'ul, Allah al-ulama'nya menjadi fa'il. Artinya ulama yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada orang mencoba merubahnya. Dengan sedikit saja merubah baris dan huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Orang tersebut merubahnya dengan kata-kata innama yakhshallahul ulama. Artinya beda. Allah hanya takut kepada orang-orang yang alim, yang berilmu. Masa Allah takut sama manusia? Namun ulah tersebut dalam waktu relatif singkat terbongkar ketika Al-Qur'annya itu dirubah. Masyaallah muslim, mukjizat Al-Qur'an tidak kering sepanjang masa. Masyaallah muslimin, kalau kita lihat kajian-kajian Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, otentisitasnya terjaga sampai kapan? Bahwa ini bukan produknya Nabi Muhammad, bukan. Tapi ini Allah, kalamullah, bukannya kalamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berkali-kali menantang siapapun, kalau kamu mampu datangkan semacam Al-Quran. Masyaallah muslimin, kita lihat di antara sekian banyak mukjizat Al-Quran. Kita kaji misalkan berbicara tentang keseimbangan. Jumlah bilangan kata dengan antonim yang ada di dalam Al-Quran. Kita baca misalkan surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Subhanallah. Ini kata-kata al-maut wal hayat. Al-maut dan antonimnya al-hayat ternyata dihitung dari awal sampai akhir. Dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir. Dari juz yang pertama sampai juz ke-30. Jumlahnya ini subhanallah, ternyata ada keseimbangan. Kata-kata al-maut jumlahnya 145. Begitu juga dengan kata-kata al-hayat, jumlahnya juga ada 140. Begitu juga dengan kata-kata al-har wal barq. Di dalam Al-Quran kata-kata al-har jumlahnya itu ada 4 kali. Maka antonimnya al-barq jumlahnya juga ada 4 kali. Kata-kata al-kufr, kekufuran. Antonim dari al-kufar adalah al-iman. Ini pun kata-kata ini ada keserasian. Kata-kata al-kufar, kufrun, itu ada 8 kali. Sementara kata-kata iman itu juga ada 8 kali. Adapun al-kufar itu ada 17 kali. Al-iman ada 17 kali. Masyaallah muslim. Begitu juga dengan sinonimnya. Misalkan kata-kata al-aqlu wan nur, akal dan cahaya. Ini kan sinonim, akal dan cahaya. Masing-masing di Al-Quran jumlahnya ada 49. Begitu juga dengan kata-kata al-jahal. Sinonim al-jahal apa? Al-alaniyah. Al-alaniyah itu jumlahnya masing-masing di Al-Quran ada 16. Masyaallah. Ada juga keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibat. Misalkan kata-kata al-infaq. Maka akibat orang yang berinfak adalah ar-ridha, kerelaan. Di Al-Quran ini masing-masing jumlahnya ada 73 kali. Begitu juga dengan kata-kata al-bukhl, kikir. Orang yang kikir itu akan mendapatkan al-hasr, artinya penyesalan. Maka masing-masing keduanya ini dalam Al-Quran jumlahnya ada keseimbangan, masing-masing 12. Masyaallah muslimin. Terakhir, ayo sekali lagi saya mengajak terus baca Al-Quran. Subhanallah, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai qori, teman kita di dunia, insya Allah Al-Quran akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat.
Maka lagi-lagi saya sering mengutip doa yang sering dibaca orang tatkala dia menghatamkan Al-Quran. Dalam doa tersebut dikatakan, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Quran buat kami di dunia sebagai qarin, teman dekat, teman setia, dibaca, ditadaburi, diamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah dia lepas dari Al-Quran kehidupannya. Di dunia dia menjadikan apa buahnya? Lihat, fil qabri mu'nisa, di Al-Quran, di alam kubur Al-Quran akan menjadi penghibur. Wa fil qiyamati syafi'ah, Al-Quran di hari kiamat akan menjadi penolong. Jika menyiti jembatan Shiratal Mustaqim wa 'alas siratil Al-Quran menjadi lentera, lampu penerang ketika kita berada di tiang jembatan Shiratal Mustaqim. Insyaallah kita selamat. Ketika ada api neraka ini akan menjilat, wa minan nari sitran. Al-Quran yang dulu kita berakrab-akrab di dunia akan menjadi satar penutup sehingga tidak tersentuh oleh jilatan api neraka. Ma'asyiral muslimin, saya tutup dengan sebuah kisah yang cukup menarik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waliun min auliyaillah yang kerap kali membaca Al-Quran. Dia tidak pernah sehari pun lepas dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selalu dia baca. Ketika orang ini sudah meninggal, ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dikatakan sebagai hadis yang hasan. Ada sekelompok orang mendirikan kemah atau tenda di sebuah tempat. Mereka tidak sadar bahwa tempat yang mereka dirikan di atasnya itu tenda, di bawahnya adalah kuburan. Maka tatkala mereka berada di dalam tenda tersebut, mereka semuanya mendengar Al-Quran dibaca. Mereka saling menatap satu dengan yang lain. Dari mana munculnya bacaan Al-Quran tersebut? Karena seluruh penghuni tenda tersebut saat itu tidak ada yang sedang membaca Al-Quran. Masyaallah, surat apa yang dibaca? Surat Al-Mulk. Maka ketika mereka kembali dari tempat tersebut, mereka ceritakan kepada Rasulullah bahwa ketika mereka itu berada di suatu tempat, mereka dirikan tenda, lalu terdengar oleh mereka ada suara orang yang membaca surat Al-Mulk. Maka Rasul mengatakan, Al-Mulk Al-Munjiyah wal-Mani. Surat Al-Mulk adalah surat yang akan menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Al-Mani'ah yang akan menjaga kita, melindungi kita dari sentuhan api neraka. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang mukjizat Al-Quran, tentang keajaiban Al-Quran, subhanallah, ceritanya tidak pernah habis. Karenanya lagi-lagi ayo di bulan yang mulia ini Ramadan, manfaatkan waktu-waktu kita ini dengan terus bertadarus Al-Quran, kaji Al-Quran, baca, hafalkan, tadaburi, berindah suara kita. Yang terpenting adalah amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.